Kami dari kelompok 2 ada saya sendiri Agus Minarto, guru TK di SMP Negeri 2 Pademau, Pak Ilham dari SMA Negeri 1 Pademau, Pak Abdul Haris dari SDN Mortaci 1, dan Buat Naningsih dari SDN Lada 2. Kami mengambil wilayah di Kecamatan Pademau dan kami ada di Kabupaten Pamekasan. Adapun Kabupaten Pamekasan ini ada 13 kecamatan dengan luas 79.230 hektar, dan untuk Kecamatan Pademau sendiri itu luasnya 3.419,25 hektar dengan 20 desa dan 2 kelurahan. Adapun aset yang akan kita bahas kali ini atau modal-modal yang akan kita bahas di Kecamatan Pademau ini ada 7 aset, yaitu Masopo Afilivi, artinya manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Baik, kita mulai dari yang pertama, modal manusia. Di Kecamatan Pademau khususnya banyak tokoh-tokoh masyarakat, ada aparat kepemerintahan baik sebagai kepala desa, kepala lurah, polisi, tentara, dan tenaga kesehatan. Ada juga berprofesi sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah, sebagai guru, dosen, ada pegiat seni, baik seni murni, seni dalam keagamaan, juga di bidang olahraga, juga sebagai aset yaitu murid baik di tingkat PAUD, tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Dan berdasarkan dari data kementerian khususnya di Kecamatan Pademau itu untuk siswa itu ada 14.237, sedangkan untuk guru itu 1.294, dan untuk jumlah sekolah dari TK, SLB, TPA, SD, SMA, SMK itu ada 177 di Kecamatan Pademau. Nah, terkait dengan modal sosial ada PGRI ya, ada dari kepramukaan, dari kuartir ranting, ada PKK, ada PMI, ada Karang Taruna, ada remaja masjid, juga ada majelis-majelis taklim sebagai media ketika kita melakukan sosialisasi dan bekerja sama di bidang sosial. Selanjutnya di bidang politik, dalam hal ini di sekolah kita ada komite sekolah, ada OSIS. Untuk di luar sekolah ada pemerintah desa, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, kepolisian sektor, komando rayon militer. Di bidang agama dan budaya, seperti halnya modal-modal yang kita punya atau aset yang kita punya adalah adanya perayaan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, ada Maulid Nabi, terkadang juga ada Isra Mi'raj, termasuk perayaan tahun-tahun baru tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Ada juga kebiasaan kita termasuk juga aset yaitu ketika di bulan Ramadan, bulan puasa, bagi-bagi takjil dan tarawih. Di bidang bagian budaya ada sebuah kebudayaan yang biasa dilakukan di Kecamatan Pademau, di Padelegan dan di Pantai Juma itu ada namanya petik laut, ada larung laut seperti itu, marsodo. Ada juga macopat. Jadi macopat itu mirip-mirip ecung, cuman bukan, dia lebih membaca sebuah layang seperti itu. Ada juga budaya uldaul tongtong ya, kalau musik perkusi. Juga hadrah ya, di mana hadrah ini banyak versi, ada versi Pamekasan, ada versi Al-Banjari, ada versi Pak Sumeneb dan Marawis juga seperti itu. Itulah di modal agama dan budaya. Untuk fisik yang ada di Pademau itu masjid, di setiap kampung ada masjid, apalagi surau, termasuk ada juga di Pademau pondok pesantren, ada perpustakaan desa, bahkan sudah mulai berkembang terutama di Pademau Timur, di Bunder, desa Bunder juga ini, termasuk puskesmas dan pasar desa.
setelah modal fisik yang ada di Kecamatan Pedemau. Untuk lingkungan alam sebenarnya ada berapa ini ya? Misalnya di Desa Bunder itu ada edu wisata garam ya. Untuk di Desa Pedelegan ada Pantai Legend, di Desa Tanjung Pantai Jumiang. Untuk di Pademau Timur itu ada lingkungan untuk lapangan PT Garam, lapangan pop ya. Biasanya di sana dipakai untuk kadang sepak bola, ada road race terkadang. Di lapangan Bunder juga sering digunakan untuk sepak bola, futsal. Dan di Pademau Barat ada gedung olahraga, bisa dipakai futsal, bulu tangkis dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga di Desa Pademau Timur juga ada sebuah taman edukasi titik sejuta warna. Nah, di sana ada sebuah aset yang bisa dipakai guna demi kemajuan murid-murid di sekolah. Baik, selanjutnya untuk modal finansial ya. Ada biaya operasional berupa dari APBN. Adanya kantin-kantin sekolah desa, koperasi juga ada di sekolah, di desa juga ada. Termasuk kewirausahaan di sekolah. Kalau di SMA juga ada namanya double track ya. Bahkan di lingkungan sekitar itu ada produksi gerabah, ada bata merah juga. Bahkan di desa itu ada pembuatan garam yang tidak seperti biasanya itu ya, di sebelah Kedung Barat. Nah, bagaimana pemanfaatan modal tersebut untuk sekolah? Jadi sebagai sebuah strategi, yang pertama adalah dengan 7 aset tadi, sekolah dapat menyusun sebuah program untuk mengembangkan kebutuhan murid berdasarkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pedemau dengan melakukan sebuah kerjasama, sebuah kolaborasi sesuai dengan profesi-profesi mereka masing-masing. Seperti halnya misalnya bisa menjadi pembina upacara di tiap bulan ya, di berbagai profesi tersebut. Bisa juga menjadi sebagai pembicara ketika LDK, bahkan bisa bekerja sama dalam hal pembinaan baik kesehatan, kedisiplinan dan lain-lainnya. Yang kedua, sekolah bisa membuat program ekstrakurikuler melalui kolaborasi dengan modal sosial yang ada. Finansialnya baik politik dan lingkungan alam berupa kegiatan-kegiatan seperti kewirausahaan, kepemimpinan, ekstra kesenian, karya wisata ya dengan alam-alamnya tadi, juga ekstra keagamaan ya dengan profesi mereka yang sebagai pegiat seni, sebagai di Al-Banjari, Solawat dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekolah bisa memberikan kebebasan kepada murid dalam berkarya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya daerah dalam rangka melestarikan warisan leluhur. Seperti yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah ketika membuat sebuah karya, dia ada yang ke pantai, ada ke tempat produksi melakukan observasi. Dan yang terakhir, sekolah dapat menampilkan keberagaman budaya dan agama di sekolah dengan melakukan pentas seni, lomba-lomba kreasi dalam hal agama dan budaya. Dan ini biasanya dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara pameran sekolah dan kelulusan murid di akhir tahun. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami serahkan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.